Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai inflasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Tegar Subangkit dengan NIM 4319040. Yang kedua ada Purwakertining Tias dengan NIM 4319048. Yang ketiga ada Lutfiana dengan NIM 4319053. Yang terakhir ada Iva Rahma Salsabila dengan NIM 4319086. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama ada pengertian inflasi. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai meningkatnya harga-harga secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebijakan dari inflasi bisa disebut dengan deflasi. Sukirno menyatakan bahwa pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Berikutnya ada indikator inflasi. Yang pertama ada deflator produk domestik bruto atau PDB. Indikator ini menunjukkan besaran perubahan dari harga semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa. Deflator PDB juga dapat menghasilkan dengan membagi PDB atas sebuah dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHPB adalah indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau harga grosir dan komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri ataupun diekspor, dan komoditas yang diimpor. Jumlah komoditas dikelompokkan menjadi 3 sektor dan 2 kelompok barang, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri. Kemudian ada kelompok barang impor dan kelompok barang ekspor. Yang ketiga ada indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, dan komunikasi. Kemudian inflasi sisi permintaan dan penawaran. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation atau inflasi dari sisi permintaan. Demand side inflation adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar daripada barang yang ditawarkan, maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar sehingga permintaan menjadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Yang kedua ada inflasi desakan biaya atau inflasi dari sisi penawaran. Supply side inflation adalah inflasi yang
terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi suplai barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima risiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perbedaan yang nyata antara cost push inflation dengan demand pull inflation terletak pada faktor penyebab dan efeknya dalam jangka panjang. Dalam kasus pertama, faktor penyebabnya adalah kenaikan ongkos produksi dan efeknya adalah kenaikan tingkat harga sementara output berkurang. Dalam kasus kedua, faktor penyebabnya adalah kenaikan permintaan dan efeknya adalah kenaikan harga dan output. Dampak inflasi berprediksi. Menurut Bank Indonesia ada 3 dampak inflasi sebagai berikut. 1. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan dari masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, tambah miskin. 2. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. 3. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dampak inflasi tidak terprediksi. Inflasi yang tidak terduga menimbulkan kerugian tambahan lainnya. Inflasi semacam ini akan mendistribusikan kekayaan di antara masyarakat secara acak atau berlangsung begitu saja tanpa ada kaitannya dengan kelayakan kebutuhan. Redistribusi timbul karena banyak pinjaman dalam perekonomian dihitung dalam unit hitung utama yang berlaku, yakni uang. Perubahan tingkat harga secara tidak terduga dapat mendistribusikan kekayaan di antara debitur dan kreditur. Hiperinflasi akan menguntungkan debitur dan merugikan kreditur karena menurunkan nilai real dari utang tersebut. Debitur dapat membayar utangnya dalam jumlah real yang lebih kecil dari yang telah diperkirakannya. Sebaliknya, deflasi menguntungkan kreditur dan merugikan kreditur karena menaikkan nilai real dari utangnya. Dalam hal ini, debitur harus membayar utangnya dengan uang yang bernilai real lebih besar. Kerugian inflasi tidak terduga sangat penting untuk diperhatikan bersama dengan fakta lainnya. Tingkat inflasi mudah berubah-ubah dan perkembangannya tidak dapat dipastikan. Khususnya jika rata-rata tingkat inflasi yang terjadi sudah sangat penting. Pengamatan ini didukung oleh pengalaman banyak negara. Negara yang memiliki tingkat inflasi rendah cenderung memiliki tingkat inflasi yang stabil. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.